Selamat datang di MANUSIAMU. Kali ini kami akan sajikan. Di sebuah desa kecil di tepi hutan, hidup seorang nenek tua dan seekor kera yang ia selamatkan, membuktikan bahwa kasih sayang tak mengenal batas. Setelah kepergian sang nenek, kera itu, yang diberi nama Bima, menjadi penjaga setia desa, melindungi manusia dari ancaman hutan dengan keberanian yang tak terbayangkan. Ini bukan hanya kisah seekor kera, melainkan tentang cinta, pengorbanan, dan hubungan luar biasa antara manusia dan alam. Selamat datang di MANUSIAMU, tempat di mana cerita-cerita penuh makna seperti ini hidup dan menginspirasi. Di sebuah desa kecil di tepi hutan, hiduplah seorang wanita tua bernama Mbok Ratri. Ia tinggal seorang diri di sebuah rumah kayu sederhana, jauh dari hiruk-pikuk manusia lainnya. Kesendirian telah menjadi teman akrabnya, mengisi hari-hari dengan sunyi yang mencekam. Namun, Mbok Ratri bukanlah orang yang mengeluh. Ia menjalani hidupnya dengan tabah, menikmati kedamaian di tepi hutan yang selalu menawarkan ketenangan. Suatu hari, saat ia sedang mengumpulkan kayu bakar di pinggir hutan, pandangannya tertuju pada sesuatu yang bergerak di semak-semak. Ia mendekat dan menemukan seekor kera kecil yang terluka parah. Tubuhnya lemah, napasnya tersengal, dan matanya menyiratkan ketakutan. Mbok Ratri memutuskan untuk membawanya pulang dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Ia memberikan nama Bima pada kera kecil itu. Setiap hari, Mbok Ratri membersihkan lukanya, memberinya makan, dan menemaninya saat malam tiba. Perlahan-lahan, Bima mulai pulih. Ia menjadi lebih kuat dan mulai menunjukkan sifatnya yang ceria. Kehadiran Bima mengusir kesepian Mbok Ratri. Bima bukan hanya sekadar hewan peliharaan bagi Mbok Ratri. Ia menjadi teman setia, pendengar yang baik, dan penghibur di kala sepi. Mbok Ratri merasa seperti memiliki keluarga kecil yang baru. Bima pun, meski seekor kera, seolah memahami bahwa ia telah diselamatkan oleh wanita tua yang baik hati ini. Hari-hari berlalu dengan penuh kehangatan. Desa itu mungkin sunyi, tapi Mbok Ratri merasa rumahnya dipenuhi kehidupan sejak kehadiran Bima. Keduanya menjalin ikatan yang tak biasa, saling melengkapi satu sama lain di tengah keheningan hutan. Tahun demi tahun berlalu, Bima tumbuh menjadi kera yang besar dan kuat. Tubuhnya kini tegap, bulunya berkilauan, dan matanya memancarkan kebijaksanaan yang jarang dimiliki hewan lain. Namun, yang paling menonjol dari Bima adalah kasih sayangnya pada Mbok Ratri. Setiap pagi, Bima menemani Mbok Ratri di kebun kecilnya. Ia membantu memetik buah, menjaga dari burung-burung yang mencuri tanaman, atau sekadar duduk di dekatnya sambil mengamati hutan. Mbok Ratri sering berbicara padanya seolah-olah ia memahami setiap kata. Meski tak bisa menjawab, Bima merespons dengan tatapan yang penuh perhatian. Namun, usia Mbok Ratri terus bertambah. Tubuhnya yang dulu kuat kini mulai rapuh. Bima sering terlihat gelisah saat Mbok Ratri batuk-batuk atau kesulitan berjalan. Ia akan dengan sigap membantunya, kadang membawakan barang-barang yang ia butuhkan. Kepekaan Bima membuat Mbok Ratri merasa selalu dilindungi. Bagi penduduk desa yang sesekali datang ke tepi hutan, mereka melihat Bima sebagai kera yang luar biasa. Dia lebih seperti manusia, ujar salah satu penduduk. Namun, Mbok Ratri selalu menjawab dengan senyum, dia adalah anugerah dari Tuhan, peneman di hari-hari terakhirku. Kehidupan keduanya berjalan harmonis. Mbok Ratri merasa damai, dan Bima merasa memiliki tujuan dalam hidupnya. Mereka menjadi pasangan tak terpisahkan, saling menjaga dalam kebersamaan yang penuh cinta. Namun, takdir memiliki rencana lain. Suatu pagi, ketika sinar matahari mengintip dari balik pepohonan, Mbok Ratri tak kunjung bangun dari tidurnya. Bima yang biasanya membangunkannya dengan sentuhan lembut, kini hanya duduk di sampingnya, menyadari bahwa sahabatnya telah pergi selamanya. Bima mengeluarkan suara pelan, seolah meratapi kepergian Mbok Ratri. Ia menggoyang-goyangkan tubuh wanita tua itu dengan lembut, namun tak ada jawaban. Hari itu, dunia Bima terasa runtuh.
Ia kehilangan satu-satunya keluarga yang ia kenal dan cintai. Penduduk desa datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Mbok Ratri. Mereka menggali makam sederhana di dekat rumahnya, di bawah pohon besar tempat Mbok Ratri sering duduk. Bima duduk di sana sepanjang prosesi, matanya tak lepas dari tanah yang kini menyembunyikan sosok yang ia sayangi. Setelah pemakaman, Bima terlihat bingung. Ia masuk ke rumah yang kini terasa kosong, memeriksa setiap sudut seolah berharap Mbok Ratri akan muncul kembali. Namun, ia tahu, kehidupan tak lagi sama. Ia harus membuat keputusan besar tentang masa depannya. Malam itu, Bima memandang ke arah hutan. Nalurinya sebagai hewan liar memanggilnya untuk kembali ke alam. Namun, hatinya yang terikat pada desa membuatnya ragu. Akhirnya, ia memutuskan untuk pergi, tapi dengan janji dalam hati bahwa ia tak akan sepenuhnya meninggalkan desa. Bima meninggalkan desa di tengah malam, langkah kakinya perlahan menjauh dari rumah kayu tempat ia tumbuh besar bersama Mbok Ratri. Ia menyusuri jalan setapak yang membawanya ke dalam hutan lebat, tempat asalnya dulu. Namun, saat ia mencapai bagian terdalam hutan, Bima berhenti. Ia menoleh ke arah desa yang masih terlihat samar di kejauhan. Di puncak sebuah bukit kecil, Bima memutuskan untuk tinggal. Dari tempat itu, ia bisa mengawasi desa tanpa harus kembali sepenuhnya. Meski kembali ke alam liar, hatinya tetap terikat pada desa, terutama pada kenangan bersama Mbok Ratri. Hutan kini menjadi rumah barunya, tapi desa adalah tempat yang selalu ia jaga dalam diam. Bima segera beradaptasi dengan kehidupan di hutan. Ia membangun sarangnya di atas pohon besar yang kokoh, hidup dari buah-buahan dan sumber air alami. Meski begitu, ia tetap waspada terhadap apapun yang mendekati desa. Setiap malam, ia memanjat pohon tertinggi untuk memastikan tidak ada ancaman yang mengintai dari hutan. Suatu malam, Bima melihat sekawanan serigala mendekati desa. Dengan keberanian luar biasa, ia melompat dari pohon ke pohon, mengeluarkan suara keras untuk mengusir mereka. Serigala-serigala itu lari ketakutan, meninggalkan desa dalam damai. Bima kembali ke sarangnya, puas telah melindungi tempat yang ia anggap sebagai bagian dari dirinya. Seiring waktu, keberadaan Bima mulai dirasakan oleh penduduk desa. Mereka sering menemukan jejak kaki atau mendengar suara di malam hari yang membuat ancaman hutan menjauh. Namun, mereka tidak pernah melihat Bima secara langsung. Sosoknya menjadi misteri yang mulai diceritakan dari mulut ke mulut. Lama-kelamaan, cerita tentang penjaga hutan yang melindungi desa menjadi legenda di kalangan penduduk. Ada kera besar yang menjaga kita, kata seorang warga kepada anak-anaknya. Dia adalah roh pelindung, dikirim untuk melindungi desa dari bahaya. Mereka menamai sosok itu si penjaga bayangan, karena hanya terlihat samar di kegelapan malam. Namun, hanya sedikit yang tahu bahwa penjaga itu bukan roh, melainkan Bima, kera yang pernah hidup bersama Mbok Ratri. Bima tetap setia menjaga desa, bukan karena kewajiban, tetapi karena cinta yang ia rasakan terhadap Mbok Ratri dan tempat tinggalnya. Di malam-malam tertentu, Bima akan duduk di tepi hutan, memandangi rumah Mbok Ratri yang kini kosong. Hatinya terasa berat, namun ia tahu tugasnya belum selesai. Desa ini adalah warisan Mbok Ratri, dan ia akan memastikan tempat itu aman selamanya. Meskipun tak ada seorang pun yang pernah menyadari keberadaan Bima secara langsung, penduduk desa mulai merasa nyaman. Mereka percaya bahwa selama si penjaga bayangan ada, tidak ada yang perlu mereka takutkan. Hal ini membuat kehidupan di desa menjadi lebih damai. Bagi Bima, itu sudah cukup. Ia tidak membutuhkan pengakuan atau penghargaan. Baginya, kebahagiaan penduduk desa adalah cara terbaik untuk menghormati kenangan Mbok Ratri. Cinta dan pengorbanannya kini hidup dalam bentuk perlindungan yang tak pernah ia abaikan. Hingga suatu hari, ancaman besar datang ke desa. Sekelompok pemburu liar memasuki hutan dengan senjata. Mereka tidak hanya mencari hewan buruan, tetapi juga ingin merambah hutan untuk kepentingan mereka. Suasana hutan menjadi mencekam, dan desa mulai merasakan dampaknya.
Bima, dari puncak pohonnya, melihat bahaya yang mendekat. Ia tidak tinggal diam. Dengan keberanian yang luar biasa, ia mulai mengamati pergerakan para pemburu itu. Malam hari, ia mengganggu mereka dengan suara keras, melemparkan buah-buahan, dan merusak jebakan yang mereka pasang. Para pemburu mulai merasa frustasi. Mereka mengira hutan ini dihuni oleh makhluk gaib yang tidak ingin mereka ada di sana. Beberapa dari mereka memutuskan untuk pergi, takut akan hal-hal yang tidak mereka pahami. Bima terus melakukan perlawanan, tidak membiarkan satupun ancaman mendekati desa. Penduduk desa akhirnya menyadari bahwa sesuatu melindungi mereka. Mereka tidak tahu siapa atau apa yang ada di balik perlindungan itu, tetapi mereka merasa bersyukur. Mereka mulai menghormati hutan, tidak lagi merusaknya seperti dulu, karena mereka percaya bahwa hutan adalah tempat sakral yang dihuni oleh penjaga setia. Bima terus menjaga dari kejauhan, memastikan bahwa desa tetap aman. Meski tidak pernah terlihat, kehadirannya dirasakan oleh semua orang. Ia adalah simbol pengorbanan, kesetiaan, dan cinta yang melampaui batas antara manusia dan alam. Hari-hari berlalu, dan desa itu tetap tenteram di bawah perlindungan tak kasat mata. Kehadiran Bima, yang tak pernah disadari penduduk, terus menjadi misteri yang diiringi rasa syukur. Penduduk mulai menceritakan kisah si penjaga bayangan sebagai pelajaran untuk anak-anak mereka. Dia adalah penjaga yang datang karena cinta, ujar seorang sesepuh desa kepada para pemuda. Ia tidak pernah meminta balasan, hanya ingin melihat kita hidup damai. Anak-anak pun tumbuh dengan cerita ini, dan mereka belajar menghormati alam yang telah melindungi mereka. Namun, di sisi lain, Bima menjalani kehidupannya sendiri dengan damai di hutan. Ia tetap setia mengawasi desa dari jauh. Ketika malam tiba, ia sering memandang ke arah rumah Mbok Ratri, meskipun sekarang rumah itu telah ditutupi oleh dedaunan liar. Bagi Bima, menjaga desa adalah cara untuk tetap terhubung dengan kenangan Mbok Ratri. Setiap langkahnya di hutan dipenuhi semangat dari wanita tua itu, yang dulu mengajarkan arti cinta dan pengorbanan. Hutan yang dulu terasa asing kini menjadi rumah baginya, karena ia tahu, di sanalah ia melanjutkan warisan Mbok Ratri. Penduduk desa pun mulai memperhatikan sesuatu yang lain, hutan yang dulu sering terlihat menyeramkan kini terasa lebih bersahabat. Mereka merasa aman, seolah-olah ada kekuatan besar yang menjaga setiap sudut desa dan hutan itu. Namun, tidak semua ancaman dapat dihindari dengan mudah. Suatu hari, badai besar melanda desa dan hutan. Angin kencang merobohkan pepohonan, hujan deras menyebabkan banjir kecil, dan para penduduk berjuang menyelamatkan rumah mereka. Dalam kekacauan itu, Bima tidak tinggal diam. Ia melompat dari pohon ke pohon, memperingatkan bahaya kepada penduduk desa dengan suara keras. Beberapa penduduk yang memahami tanda-tanda itu segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Mereka mulai mengerti bahwa si penjaga bayangan ada untuk melindungi mereka bahkan di saat-saat sulit. Ketika badai mereda, desa tampak porak-poranda, tetapi tidak ada korban jiwa. Para penduduk bersyukur atas perlindungan yang mereka yakini datang dari makhluk misterius itu. Penjaga kita tidak akan pernah meninggalkan kita, kata salah satu warga sambil memandang hutan dengan penuh haru. Di hutan, Bima beristirahat di sarangnya, lelah namun puas. Ia tahu bahwa tindakannya telah menyelamatkan banyak nyawa. Meski tak ada seorang pun yang akan tahu betapa keras usahanya, ia tidak membutuhkan pengakuan. Baginya, melindungi desa adalah satu-satunya hal yang penting. Hari itu menjadi bukti bahwa hubungan antara manusia dan alam dapat saling melindungi. Desa kecil itu tidak hanya selamat dari badai, tetapi juga semakin menghormati hutan sebagai sumber kehidupan dan pelindung mereka. Tahun-tahun berlalu, Bima semakin tua. Tubuhnya yang dulu tegap kini mulai melemah, tetapi semangatnya tetap kuat. Ia terus menjaga desa, meskipun tidak lagi secepat dulu. Setiap malam, ia tetap memanjat pohon tertinggi untuk memastikan desa dalam keadaan aman.
Penduduk desa kini semakin yakin bahwa penjaga mereka adalah makhluk abadi yang tidak pernah meninggalkan mereka. Mereka mendirikan sebuah altar kecil di tepi hutan, tempat mereka berdoa dan meninggalkan persembahan sebagai ungkapan terima kasih. Bima sering mengamati altar itu dari jauh. Ia tidak memahami makna ritual manusia, tetapi ia merasakan kedamaian dari sikap hormat mereka kepada hutan. Meskipun tidak pernah mendekati altar, ia merasa bahwa pengorbanannya dihargai. Kini, generasi baru lahir di desa itu, dan legenda si penjaga bayangan tetap hidup. Anak-anak mendengar cerita itu dari orang tua mereka, dan mereka tumbuh dengan rasa hormat pada hutan serta makhluk-makhluk yang tinggal di dalamnya. Bima telah menjadi simbol yang abadi. Ia bukan hanya seekor kera yang pernah diselamatkan oleh Mbok Ratri, tetapi juga penjaga setia yang membawa warisan cinta dan pengorbanan ke dalam kehidupan penduduk desa. Pada suatu malam yang sunyi, bulan bersinar terang, dan hutan tampak damai. Bima memandang desa untuk terakhir kalinya dari puncak pohon. Ia tahu bahwa tugasnya telah selesai. Desa itu kini aman, dan generasi baru telah tumbuh dengan cinta dan penghormatan pada alam. Dengan langkah perlahan, ia meninggalkan tempat itu, menyusuri hutan yang telah menjadi rumahnya selama bertahun-tahun. Meskipun tubuhnya semakin lemah, ia merasa damai, seolah-olah Mbok Ratri sedang menuntunnya menuju tempat yang lebih baik. Ketika pagi tiba, penduduk desa tidak lagi mendengar suara si penjaga bayangan. Mereka menyadari bahwa sosok itu mungkin telah pergi, tetapi cinta dan pengorbanannya tetap hidup di hati mereka. Altar di tepi hutan menjadi tempat mereka mengenang sosok penjaga yang tidak pernah mereka lihat. Mereka meyakini bahwa semangatnya masih ada, melindungi mereka dari kejauhan. Legenda si penjaga bayangan terus diceritakan, menginspirasi generasi demi generasi. Hutan di tepi desa itu tetap menjadi tempat yang damai, penuh kehidupan, dan dihormati. Meski tak ada lagi sosok Bima yang mengawasi, cinta yang ia wariskan akan terus hidup, mengikat manusia dan alam dalam harmoni yang abadi.